Saya ini katanya beberapa orang ya, adalah orang-orang yang punya keyakinan Mhm. yang baik melihat optimis lah terkait dengan yang namanya resesi gitu ya. Yes. Kalau sebagian orang nakutin, saya malah sepertinya ngerasa nantangin gitu. Halo, Mas Ryan, selamat sore. Iya, selamat sore Mbak Tasya. Selamat sore kepada partner dimanapun Anda berada. Ya, ini Gimana? akhirnya kembali Mhm. lagi on air. Ya, ya. Ini kembali lagi di jalan seperti biasa menggelinding di tengah jalan. Siap. Yes, di tengah-tengah kesibukan kita ganggu dulu waktunya bentar ya. Oke. Ya, ini sih sampai ntar malam sampai jam 12 juga nggak apa-apa sore Tahan juga. ya, tahan. Ya. Oke, Mas Ryan, kita ngomongin soal menabung versus berinvestasi nih. Sebuah kegiatan yang kita udah kenal, ya menabung itu udah dari dulu gitu kan, dari dulu banget. Sementara investasi juga dari dulu juga, cuma kan ibaratnya tua-tuaan ini tuaan nabung gitu kan. Nah, Mas Ryan, boleh dong pandangannya dulu gitu sedikit seputar hal ini, di mana orang-orang masih ada nih banyak yang beranggapan bahwa udah nabung aja investasi mah bikin rugi, resikonya gede, resikonya tinggi. Gimana Mas Ryan melihatnya? Silakan. Ya, baiklah. Jadi saya dulu juga apa ya mencoba untuk mencari kenapa sih ada konsep yang namanya menabung dan kenapa ada konsep yang namanya berinvestasi gitu. Dan Yes. kenapa juga banyak orang yang bingung antara dua hal itu termasuk saya gitu ya pada waktu itu gitu. Nah, ternyata setelah saya coba cari-cari ya kata-kata tabung ya. Tabung itu ya artinya kondisi kita menyimpan gitu ya, menyimpan barang ya. Menyimpan barang yang mana menabung uang berarti kita menyimpan uang gitu. Nah, konsep dari yang namanya menyimpan itu sebenarnya ternyata tidak ada pertumbuhan. Jadi kalau kita bicara dengan kata-kata menabung yang paling benar itu ya memang tabungan dalam bentuk uang itu adalah ya dengan kita menyimpan di rumah, masukin ke dalam sebuah wadah, ya itulah dasar dari konsep menabung yang paling dasar gitu. Nah, Yes. tapi orang akan jadi salah paham karena menabung di bank itu ternyata memiliki nilai tambah, Yes. yaitu mendapatkan pertumbuhan uangnya. Nah, mulai disinilah orang mulai kebingungan untuk bisa membedakan apakah menabung di bank adalah bagian dari investasi. Mhm. Nah, sekarang kita break dulu di pertanyaan itu, ya kan? Seolah-olah biar saya kelihatan agak misterius sedikit ya. Kita pergi ke investasi itu sendiri. Nah, ternyata dasar katanya itu dari investasi investment itu kalau kita cari-cari itu adalah menghimpun atau mengakumulasi aset. Mm. Jadi konsepnya itu adalah aset adalah sesuatu hal yang mengalami pertumbuhan Mhm. yang bisa berbeda antara harga yang kita beli dengan barang tersebut. Mhm. Jadi kalau kita bicaranya pernah nggak sih kita membeli sebuah barang yang kita sangat yakin bahwa harganya itu salah, Mm. harganya itu kemurahan gitu. Nah, Mm. dan ketika ada peluang untuk mendapatkan pertumbuhan atas nilai uang ataupun ternyata menghasilkan anak ya, mungkin secara bunga berbunga, maka itu sudah mulai mengarah ke bagian investasi. Mm. Gitu. Jadi kalau yang membuat orang jadi bingung itu sebenarnya adalah karena menabung di bank itu menghasilkan bunga berbunga, Yes. karena itu sudah mulai di tengah-tengah tuh antara menabung dan berinvestasi. Mhm. Makanya dalam kehidupan sehari-hari itu ketika kita menabung uang di bank, ada sebagian orang yang menyatakan itu adalah bagian dari investment. Mhm. Padahal kalau dalam bahasa Inggris itu saving ya artinya ya. Yes. Ya jadi sedikit jadi salah kaprah, tapi sebenarnya itu adalah suatu hal yang sangat jauh berbeda antara kondisi menabung uang dengan berinvestasi secara keuangan. Seperti Mm. itu.
Oke, dari konsep ini kan menabung yang tadinya sesimpel itu untuk menyimpan di dalam celengan gitu kan kita anggap ya Mas Ryan ya. Sekarang menjadi menabung ini bisa mendapatkan bunga atau return juga dan investasi juga sama-sama ini punya return. Namun kita mau membedah lagi nih Mas Ryan. Ini kan dua hal yang eh, mungkin membingungkan tapi kan bisa dilihat apakah ada perbedaan yang jelas-jelas ada gitu kan di antara kedua hal ini. Mungkin nanti Mas Ryan bisa memberikan insight-nya kepada kami ya. Dan di antara keduanya ini mana yang lebih baik gitu untuk dilakukan apalagi di masa sekarang ini. Namun kita jeda dulu ya Mas Ryan ya. Kita tahu ya, Mas Ryan dan juga Smart Siap. Listeners, banyak orang nih yang kalau misalnya mengatakan menabung, ini kan minim resiko, Mas Ryan. Kita udah nabung, minim resiko, dapat bunga juga kan setiap tahunnya. Sementara kalau berinvestasi, di pikiran orang-orang awam tuh kayaknya tuh wah banget gitu kan. Belum lagi investasi tuh kayaknya harus kita harus menyisihkan waktu untuk belajar, kemudian belum lagi nanti kalau andai kata di saham ada penurunan. Nah, ini gimana pandangannya Mas Ryan? Resikonya dari Ya, investasi dan juga menabung. ya pertama ya, kalau bicara mengenai menyimpan, menyimpan itu secara kasar dapat kita katakan adalah tidak adanya pertumbuhan. Yes. Harusnya, harusnya tidak ada pertumbuhan. Mm. Jadi ya kita punya satu ya satu, Mm. karena disimpan. Nah, investasi itu kita mengejar pertumbuhan. Jadi goalsnya sudah beda nih. Yang satu itu adalah tidak mengharapkan pertumbuhan tapi mengamankan. Yang satu adalah mengejar pertumbuhan itu sendiri. Nah, orang jadi salah-salah paham bahwa wah kalau yang namanya kita investasi itu ada risiko atas penurunan ya. Saya itu nggak mau ada penurunan dan saya berarti harus membeli dalam keadaan harga yang murah. Nah, mindset ini tertukar lagi dengan yang lain. Bukannya menabung dengan berinvestasi, tapi adalah berdagang. Oh. Karena hanya orang daganglah yang memikirkan mengenai harga murah dan mahal harusnya. Karena kalau yang namanya orang yang dalam berinvestasi itu adalah perlu piawai untuk menilai yang namanya harga yang dia bayar dengan nilai yang diterima. Jadi beda kepiawaian yang harus dimiliki gitu loh. Nah, sekarang kita jangan jauh-jauh dulu ya. Kita bicara mengenai namanya menabung ya. Menabung itu memang tidak bisa membuat kita kaya ya. Pertanyaan mungkin seperti itu ya. Ya tergantung starting point menabungnya dari berapa. Kalau sudah mulai dari ya mungkin ya kita bilang gini, bunga bank berapa sih yang membuat kita terasa ya? Coba kita berpikir saja gitu ya. Kalau 1 miliar uang kita masukin di tabungan ya. Saat ini kita anggap kalau 10% dari 1 miliar ya berapa? 100 juta. Oke. Nah sekarang kalau bunga tabungan itu 5%, berarti kan 50 juta. Ya. 50 juta ya lumayan. Ya, tapi itu dari kelas 1 miliar. Berarti apakah punya nih 1 miliar sehingga bunganya berasa? Nggak punya, saya mulai dari sangat kecil. Nah, biasanya karena kita memulai dengan uang yang sangat kecil, maka ketika nanti pada satu titik kita berhasil mengumpulkan, nilai tersebut sudah nggak berasa lagi. Contoh ya, kalau kita taruh tabungan dari saat ini kita taruh sekitar 10-15 tahun yang lalu, ya uang 1 juta hari ini dulu kayaknya masih oke. Kalau hari ini 1 juta mungkin kayaknya udah cukup kecil ya, udah bukan suatu hal yang menghebohkan gitu ya. Kalau orang bilang, saya punya uang 1 juta loh. Kalau 15 tahun lalu, wih hebat loh. Sekarang 1 juta kayaknya udah enggak. Ya oke, lihat aja dari nilai upah minimum gitu kan. Itu kan terjadi peningkatan terus-menerus gitu kan. Jadi buat kita yang punya uangnya adalah mulai dari merintis gitu, bila hanya mengenal menabung, maka biasanya kita akan kalah dengan kenaikan harga barang-barang. Makanya kita merasa tidak pernah puas dengan gaji yang kita terima, pendapatan yang kita terima, kalau hanya mengandalkan yang namanya tabungan, bunga berbunga pada tabungan, seperti itu. Baik, tapi kan ada, berarti kalau misalnya, ini kan Mas Ryan berarti melipir bahas soal inflasi gitu kan,
di mana adanya kenaikan harga barang gitu kan. Nah, eh, apakah tabungan ini tidak bisa mengalahkan inflasi yang terjadi, Mas Ryan? Memang secara desain perekonomian itu, secara teorinya memang nggak bisa. Hmm. Karena yang namanya, coba sekarang ya kita pikir-pikir ya, kenapa yang namanya bank menaikkan suku bunga dan juga kenapa Amerika menaikkan suku bunga itu untuk mengimbangi inflasi. Jadi ya dia mengimbangi dan mengimbangi cenderung kalah gitu loh. Ya. Ya, jadi pada akhirnya konsep perekonomian yang hari ini kita ketahui sebenarnya pengimbangnya ini memang dibuat, si suku bunganya ini memang dibuat untuk kalah. Kenapa sih kok menjadi kalah? Ya karena barang-barang yang ada di sekitar kita itu bukan barang utama, tapi barang yang sudah jadi barang yang ada di ujung. Kan kita dari produsen ke supplier lewat transport, ini itu diantar sampai depan rumah. Itu kan semua ada biaya ya. Nah sekarang apa kabar kalau dari ujung sampai ujung itu semuanya menaikkan biaya untuk bisa mendapatkan profit di sana. Berarti kan nilai kenaikan pokok barangnya itu sudah tidak kita terima, tapi kita udah dapat turunan keberapa tuh dari kenaikan. Ya pasti jadi kalah dong atas kenaikan harga bahan pokoknya gitu. Dan kalau misalnya berinvestasi, apakah bisa mengalahkan inflasi? Oke, nah ini pertanyaannya menarik. Kalau kita berbicara mengenai investasi itu, investasi ada banyak. Nah, yang menarik adalah yang namanya barang-barang investasi atau instrumen investasi, itu ada tanggal risetnya sebenarnya. Riset itu bukan melakukan riset and development, tapi adalah riset itu kayak di start dari satu titik yang cukup murah atau cukup rendah. Misalnya ketika satu titik harga saham jatuh. Nah, lalu ada lagi harga emas mengalami penurunan juga. Nah, itu sebenarnya adalah titik-titik yang kembali murah yang bisa kita ambil. Sehingga kalau kita menghimpun itu secara berkala, nantinya kita akan mendapatkan harga yang cukup rendah, sehingga nanti pas harganya naik kembali kita mendapatkan keuntungan. Ya, jadi keuntungannya dari mana? Keuntungannya itu bukan artinya dijual ya. Karena gini, orang belum paham dari konsep yang namanya misal investasi saham. Saya investasi saham nih, kalau harga sahamnya misalnya Rp1.000 ya, lalu saya dapatkan pembagian keuntungan, namanya dividen. Dividennya misal kita bilang dividennya kalau saham itu di Indonesia tuh 2% lah ya, atau 2-3% gitu. Dia beli pada saat harga sahamnya itu jatuh. Misalnya harga saham 1.000 itu adalah pada saat harganya jatuh. Pada waktu harga sahamnya naik menjadi 5.000, jangan lupa loh, dividen yang diterima 2-3% itu biasanya dari nilai pasar pada saat itu. Jadi dari 5.000. Nah, berarti tanpa disadar bahwa orang yang beli di 1.000 itu dapat dividen 5 kali lipat loh. Jadi dia dapat sesuatu yang besar dengan pengorbanan yang kecil di awal. Nah, itu adalah konsep dasar investasi yang ya 101 lah, investasi basic gitu. Orang tertukar dengan beli murah jual mahal. Kalau 1.000 saya jual di 5.000, wah saya dapat untung di 4.000. Ya, itu namanya capital gain. Itu pemikiran-pemikiran seperti itu kalau kita lakukan, nanti kita tertukar sendiri dengan yang namanya berdagang. Karena dagang itu cari selisih antara harga beli dan harga jual. Sedangkan investasi itu adalah tidak dijual barangnya, tapi selalu menghasilkan uang. Ya itu ya tadi yang seperti dividen itu. Jadi dasarnya harus dikembalikan lagi nih ke cara berpikir masing-masing antara menabung, berdagang, berinvestasi. Itu harus kita pisahkan. Kalau enggak nanti kehilangan. Orang-orang yang melakukan transaksi properti itu sebenarnya juga banyak yang terjebak. Terjebaknya apa? Dia tidak sadar bahwa dia itu sebenarnya lagi berdagang, tapi ngomongin investasi properti. Loh kok bisa begitu? Iya Pak, saya itu kalau beli properti itu sekarang saya beli Pak, nanti 1-2 tahun nanti saya jual. Investasi saya menguntungkan kan Pak? Bagi saya itu investor hybrid. Kayak mobil gitu aja. Kenapa? Karena
sebenarnya dia mendapatkan keuntungan adalah dengan cara menjual barangnya. Jual barang. Gitu. Jadi itu bukan dasar dari investasi, tapi menghimpun aset gitu. Kalau menghimpun aset itu ya saya beli, saya tidak jual lagi, tapi saya mendapatkan return dari investasi yang saya miliki. Sebenarnya orang yang berbisnis itu dan tetap memiliki bisnisnya, itu investasi. Ya kan, bisnisnya dia dari kecil menjadi besar, dikelola sama tim, bikin cabang, dia sekarang tinggal duduk-duduk aja, sama mengelola di holdingnya, itu investment sebenarnya. Gitu. Kira-kira begitu lah. Oke, makanya ada ucapan bahwa biarkan uangmu yang bekerja gitu kan. Berarti bekerjanya bukan kita jual ataupun beli dari harga selisih itu ya Mas Ryan ya, tapi bekerjanya itu dari dividen-dividen itu ya, kita mendapatkan keuntungan. Coba, ini menarik ya. Kalau dia bilang bahwa yang namanya jual beli saham, jual beli properti adalah biarkan uang yang bekerja, emang dia nggak kerja keras itu untuk mencari titik harga beli yang murah dan menjualnya mahal ya? Itu dia. Artinya nanti kayak saya dulu ya, saya dulu berpikir bahwa enak ya orang kalau transaksi saham tuh kayaknya nggak kerjain apa-apa, duduk-duduk di mall ya, cuma klik dapat duit. Wah, ini berarti financial freedom nih, suatu kebebasan waktu. Ternyata enggak loh, capek sekali. Pagi-pagi ngelihat pasar dulu, milih barangnya mau dibeli semalamnya, dianalisa dulu, dipencet beli, ditungguin jualnya, pas turun kok kayaknya kesel, dongkol. Terus baru selesai jam 4 sore, waduh, rada santai nih gitu kan. Lah, saya berpikir lah, ini di mana konsep dasarnya ya yang namanya kita punya kebebasan? Gak ada kebebasan loh di situ. Benar. Gitu. Ya jadi hati-hati dengan jargon-jargon di sekitar kita itu. Banyak yang iklannya nggak cocok. Oke, nah Mas Ryan, pertanyaan saya bermuara pada apa yang harus didahulukan. Apakah menabung dulu atau kita bisa berinvestasi dulu? Atau sebenarnya keduanya ini bisa dikolaborasikan menjadi nabung investasi gitu. Nah Mas Ryan, mungkin bisa dibahas ya untuk sesi selanjutnya. Di tahun 2023 sepertinya banyak yang mengatakan bahwa itu akan menjadi tahun yang gelap gitu kan. Resesi sudah di depan mata, belum lagi ada tantangan-tantangan yang pastinya harus Anda hadapi. Dan tentu saja Anda harus punya amunisinya dan jurus-jurus jitunya. Mas Ryan, Smart Listeners akan hadir untuk memberikan kita insight di kesempatan Smart Business Outlook 2023. Benar gitu ya Mas Ryan? Siap, Hadi. Ya, silakan bahas apa nih kira-kira di SBO 2023 kalau boleh di-spoilerin sedikit aja. Ya, baik. Saya ini katanya beberapa orang adalah orang-orang yang punya keyakinan yang baik, melihat optimis lah terkait dengan yang namanya resesi gitu ya. Yes. Kalau sebagian orang nakutin, saya malah sepertinya ngerasa nantangin gitu. Bukan sebenarnya, bukan nantangin ya. Karena saya bilang bahwa ada beberapa hal menarik. Satu ya, dalam setiap hal apapun yang terjadi di sekitar kita, itu kita dapat dua pilihan ya. Mau takut, apa tertantang. Lalu, apakah pernah nggak kita lihat dari kejadian-kejadian sekitar kita waktu adanya krisis dan resesi gitu ya. Terus ceritanya gini, iya dia itu jadi orang, dulunya nggak tahu jadi apa sih, juga nggak tahu. Dia jadi orang setelah terjadi krisis tuh dia jadi orang. Dulunya apa gitu ya, separuh jadi-jadian atau apa gitu ya. Artinya pertanyaan cuma satu, loh kenapa dia bisa jadi orang dan yang lain justru malah batal jadi orang gitu kan. Ini adalah poin-poin yang menarik gitu. Saya itu terlewat krisis tuh tiga kali lah kalau sekarang ya. Berarti yang pertama itu adalah tahun 98, saya kelas 6 SD. 2008 saya itu salah mengalokasikan, salah manuver, bukan salah manuver, uangnya kurang. Tapi sejak 2008 saya bilang, oke, baik, saya harus belajar nih kayaknya. Kenapa? Karena kejadian begini pasti akan ada lagi. Iya, 12 tahun berselang dan baru kejadian lagi loh. Saat ini. Yang 2020 yes. Kemarin. Ini adalah gelombang lanjutan nih. Ini serial bersambung. Nah, kunci-kuncian apa nih yang mesti kita ambil terkait dengan keuangan? Nah, ini yang mungkin akan saya bagikan dari perspektif saya selama ini. Oke, ini pasti menarik ya Mas Ryan ya. Dimana mindset-nya ini kayaknya
nggak semua orang punya gitu kan, karena rata-rata kan resesi udah harus ini, maksudnya sekarang Mas Ryan iya yes gitu, tapi ada hal-hal lain yang harus dihadapi, yang harus kita punyai gitu kan, terkhusus untuk para pemilik bisnis begitu kan Mas Ryan ya. Ya betul, karena pertama kita harus yakin dulu bahwa Iya. apa yang kita sebelum kita buat keputusan kita perlu tahu dulu di mana tempat yang benar. Hmm. Yaitu kalau saya pribadi adalah saya melihat Indonesia ini adalah satu banyak unggulan yang kita terima dengan ada di Indonesia untuk saat ini. Oke. Nah, lalu habis itu setelah kita sadar mengenai kita berada duduk di mana yang tepat, kita harus memilih apa nih kendaraan yang tepat tuh. Hmm. Yang mana gitu. Instrumen ada banyak ya di sekitar kita, dan hari ini instrumen itu bisa pindah negara dengan begitu gampang ya, dan kita bisa berinvestasi dimanapun gitu. Apakah semua bisa dibeli saja gitu? Kayaknya nggak mungkin karena uang kita terbatas ya. Yes. Ya, dan Oke. ya kira-kira begitulah ya. Mas Ryan, kalau misalnya ditanya ini ya, berhubungkan lagi di topik kita di kesempatan kali ini, investasi atau menabung di 2023 baiknya seperti apa? Apakah kita harus ya udah memanfaatkan momen ini untuk kita kemudian berinvestasi atau bagaimana? Ya, yang pertama nih, ada masa-masa yang orang belum siap secara fondasi keuangan. Kita pada posisi saat ini tuh kita harus coba melakukan review dulu terhadap diri kita. Apakah kita punya kekuatan yang cukup dalam melakukan keputusan-keputusan keuangan kita dulu. Ya, jadi harus bagus secara fondasi. Nah, yang kedua kita perlu sadar ya bahwa yang namanya investasi itu kalau yang kita investasikan sedikit, kita ya harus sadar bahwa kita akan menghasilkan sesuatu yang sedikit. Ya, satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan hasil yang besar dalam berinvestasi adalah ya semakin banyak yang kita himpun asetnya. Saya selalu bilang ya, kalau kita cuma punya emas 1 gram dan kita ternyata diberikan kesempatan untuk kembali ke tahun 1970, keren sih. Hari ini 40.000%, tapi nggak ada jadi apa-apa dengan punya 1 gram. Nah, kita cuma punya 900.000. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa menjadi tambah banyak investasinya dan membuat kita merasa impact terhadap investasi, ya harus bisa melakukan secara disiplin. Nah, kalau secara disiplin berarti ujung-ujungnya adalah harus punya uang dalam kondisi apapun. Yes. Nah, banyak orang yang tidak selalu punya uang dalam kondisi apapun. Loh, kok bisa? Ya, karena dia terlalu banyak, bisa salah satunya adalah terlalu banyak spending. Sehingga ketika ketidakpastian terjadi, yang namanya turbulensi keuangan, sama seperti tahun 2020, tiba-tiba tidak punya pekerjaan, ya, tiba-tiba sakit, dia nggak punya, dia tidak punya penanganan itulah. Kalau dalam bahasa keren itu, dalam bahasa itu adalah mitigasi resiko, bahasa kerennya. Itu nggak ada. Dia selalu berpikir bahwa hidup ini sesuai harapan dirinya sendiri aja. Ya kita pasti pengen hidup makin bagus, makin oke, gaji naik. Itu selalu bilang begitu. Sehingga kita tiba-tiba berani ngegas. Ngegasnya bukan ngegas utang, ya. Ya, barang yang kita tidak mampu beli hari ini, kita jadi mampu beli hari ini dengan cara kita bayar mundur, ya kan? Nah, hal seperti ini tuh namanya adalah fondasi keuangan yang rapuh. Nah, kita tuh dalam posisi yang mana nih? Dalam posisi fondasi keuangan yang rapuh, atau dalam kondisi fondasi keuangannya bagus tapi bingung mau nempatin duit di mana? Jadi kita punya problematika yang beda-beda nih. Gitu loh. Jadi kalau kita sudah pada posisi tiba-tiba, saya pokoknya mau investasilah sekarang bagaimanapun caranya. Kalau misalnya dengan fondasi keuangan yang nggak oke, apakah bisa? Seperti tadi ditanyakan di sesi kedua, jawabannya bisa. Tapi itu tidak terlalu disarankan. Kenapa? Karena biasanya sesuatu yang tidak dimulai dengan cara yang benar harus diakhiri dengan cara yang salah. Iya, orang tidak cara yang benar kan berarti cara awalnya salah. Akhirnya pasti salah. Oke. Kira begitulah. Makanya banyak yang terjebak ya Mas Ryan, apalagi di pandemi kemarin gitu kan. Berinvestasi pakai uangnya itu uang panas gitu kan. Dipegang aja. Dipegang sampai melepuh ini uang.
Nah, Ya, itu berarti sebuah hal yang kurang tepat gitu ya untuk dilakukan di dunia investasi. nah begini loh. Eh, Satu hal yang menjadi kelemahan investasi itu adalah kita tidak bisa pasti kapan investasi yang kita beli itu bisa menghasilkan. Hmm. Mau pakai ilmu paling jago kayak apapun itu cuma kisaran waktu saja. Oke. Tidak bisa, Pakai tidak bisa pakai dipastikan. ini bola bola ramalan gitu. Silahkan, tapi ya silakan gunakan rasi bintang, horoskop, ya kan, ngitungin bulu kucing, itu silakan aja suka-suka gitu. Tapi ya tetap itu nggak bisa pasti. Nah, kalau masalah utamanya adalah di situ, sehingga kita cuma bisa tahu, oke, ini akan menjadi lebih baik, oke, tapi kita tidak pernah tahu kapan nilai pasti itu akan terjadi gitu. Yes. Karena itulah yang menarik di dalam dunia keuangan dan ekonomi adalah semuanya pakai angka, seolah ilmu pasti tapi tidak pasti. Hmm. Seperti itu kira-kira. Baik, Mas Ryan, kita Ya, mungkin ini saya bacakan ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang hadir dan boleh. ini related mungkin di sesi ini. Dari Pak Surung Hendri di Jakarta, malam Pak Ryan dan tim Smart Yes. FM, izin tanya. Tahun 2023 ada isu krisis ekonomi jika kita memiliki cadangan cash. Sebaiknya dialokasikan sektor mana? Apakah dipegang atau beli logam mulia yang sifatnya liquid? Mohon tipsnya, Pak. Ini sering ditanya oleh para relasi katanya. Tapi Ya, baik. ntar dulu, jangan Oh, nggak dijawab. boleh. Kita harus jawab di sesi terakhir Bisa ya. aja biarin dulu. Mas Ryan, langsung yuk kita menjawab Ya, pertanyaan dari Pak Surung Hendri di Jakarta yang bertanya di tahun 2023 ada isu krisis ekonomi jika kita memiliki cadangan cash. Nah, baiknya nih dialokasikan sektor mana? Apakah dipegang atau beli logam mulia yang sifatnya liquid? Silakan Mas Ryan. ya. Jadi pertama ya ada pesan sponsornya ya. Bila kita tidak terlalu paham mengenai keuangan, ya kita tidak boleh agresif dalam membeli sesuatu produk investasi atau instrumen investasi, itu poin pertama. Ya, kalaupun kita punya kemampuan untuk menganalisa, maka menurut saya ya lebih baik membeli bukan pada satu instrumen tapi belilah beberapa instrumen. Ya, dan juga termasuk misalnya kita bicara mengenai sektor gitu, sektor saham gitu ya. Ya, walaupun kita punya kemampuan menganalisa, better kita berinvestasi pada beberapa sehingga itu namanya lah diversifikasi. Nah, lalu saya akan coba berikan begini ya, prinsip dasarnya pada sektor apapun itu pasti akan ada, misalnya kita bicara investasi saham gitu ya, pasti ada di dalam sektor itu ada saham yang juaranya, ada saham yang jeleknya. Jadi dalam keadaan krisis biasanya ataupun ya kondisi perekonomian tidak baik itu sama-sama turun, tapi yang bagus balik dengan cepat, yang jelek nggak balik-balik. Okay. Nah berarti perlu punya kemampuan untuk menilai itu. Jadi buat yang belum sampai pada kemampuan menilai itu, pertama jangan ikut-ikutan orang lain. Ya lebih baik ya mengamankan diri dengan cara stay tetap punya uang meskipun tergerus dengan inflasi, meskipun bunga bank yang diberikan itu tidak memuaskan, tapi lebih baik ada daripada kehilangan uang. Kenapa? Lebih baik tergerus inflasi daripada kita investasi dan ternyata kita salah beli. Lebih parah dong. Yes. Udah boncos Ya, kan? sama boncos begitu ya Mas Ryan. Betul. Jadi kalau memang pada saat ini mendengarkan gitu ya, saran saya adalah mulai mencoba untuk ya harus bisa sedikit-sedikit mencari literasi lah. Ya karena di luar sana banyak orang yang dengan segala daya dan upaya ya bukan selalu daya dan upaya yang baik. Maunya mungkin merugikan, bukan merugikan lah ya, tapi ya adu pintar dengan siapa yang lebih pintar. Jadi akhirnya ya kita jadi bagian yang mungkin kurang beruntung gitu ya. Jadi hati-hatilah dengan kondisi yang ada di luar gitu. Siapapun yang punya uang ya pada akhirnya kan dia harus bertanggung jawab pada uangnya sendiri juga. Tidak segampang-gampang bisa dengerin kata orang, ya semakin begitu menjanjikan maka harus semakin hati-hati juga. Ya, jadi instrumen apapun bagus. Tapi kalau saya ya biasanya saya selalu bilang adalah gampang sebenarnya. Kalau kita investasi itu carilah dalam kondisi yang terdiskon atau yang turun gitu ya. Misal pada saat ini harga emas sudah turun ke 1.600 US dollar per troy. Bagus nggak? Menurut saya sih bagus turunnya gitu ya. Nah, apakah saya boleh beli dengan segala harta saya? Nah, itu saya juga nggak tahu tuh jawabannya. Soal itu saya nggak bisa tahu. Gitu. Ren melihat ini sebagai suatu penurunan yang cukup besar. Tapi apakah saya juga akan dengan sangat
PD Jaya akan beli dengan semua uang? Tentu tidak. Itu tidak, bukan menjadi gaya saya. Setiap kali kita mau membelanjakan uang kita perlu berpikir bahwa kalau saya salah gimana? Yeah. Harus ada perasaan itu untuk mengerem. Tapi jangan begini, ya udah kalau saya ngerasa salah, kalau gitu saya tunda semuanya. Wah, akhirnya jadi kagak investasi. Selalu takut gitu loh. Jadi nggak jalan-jalan gitu ya Mas Ryan ya. Iya. Ini seperti menjawab juga pertanyaan dari Bapak Ruzali di Jakarta, Mas Ryan, yang bertanya, saya sudah pensiun, dapat pesangon lumayan dari tempat bekerja. Sebelumnya nggak punya dana investasi, hanya menabung di bank sedikit demi sedikit. Apakah baik jika uang pesangon saya alokasikan ke investasi sekarang? Ada lanjutan. Anak saya tunggal dan sudah menghidupi dirinya sendiri dan beliau nggak punya tanggungan apa-apa. Oke, good. Bagus, Pak. Ini keren ya, Pak. Ya, saya mau coba bilang, Pak, kalau Bapak tidak punya pengalaman apa-apa, itu kan seperti orang yang kayak baru belajar gitu ya. Sorry to say gitu ya. Saya selalu banyak bertemu juga dengan yang senior-senior yang sudah menjelang pensiun. Pertama, masalahnya adalah ternyata uang pensiunnya nggak cukup. Itu satu tuh masalah ya. Kalau Bapak dalam kondisi yang cukup, Bapak terima pesangon yang besar, yang pada saat ini besar, dan Bapak ternyata masukin ke bank, Bapak bisa hidup dengan uang itu, Bapak nggak usah investasi lah. Loh, kok gitu Ryan? Gimana sih ini satu praktisi dan keuangan inspirator investasi pasar modal kok ngomong gitu? Ya, kalau Bapak sama-sama nggak tahu, tiba-tiba nih Bapak dari tadinya cukup dalam menabung di bank, bunganya cukup buat Bapak hidup, Bapak cari masalah, uangnya dipindahin ke investasi seolah-olah Bapak tahu, dan ternyata Bapak turun karena salah pilih, dan saya pun bisa salah pilih. Terus gimana dong? Coba bayangkan, imajinasikan poin tuh. Yes. Gitu. Tapi Pak, misalnya begini Mas Ryan, saya tuh terima per bulan dari bunga bank adalah 10 juta. Biaya bulanan saya cuma 5 juta. 5 jutanya saya bingung buat apa. Nah, ini bener nih buat investasi ini. Karena no risk for you. Tapi kalau tiba-tiba diambil semua pokok-pokoknya, dicemplungin ke sebuah instrumen investasi, dan ternyata turun, imajinasikan bagaimana hidup Anda besok. Ya, itu namanya bunuh diri. Iya, ya. Ini rada-rada aneh ya. Praktisi keuangan, inspirator investasi pasar modal dikasih penghargaan Bapak Presiden, tapi enggak. Saya mau coba ngomong, ayo hati-hati. Karena ya semua orang yang lagi ini memarketingkan diri untuk bisa mendapatkan sales penjualan persentase yang tinggi, dia akan sikat dengan berbagai macam daya upaya. Saya nggak punya kepentingan hal itu, sorry aja. Jadi saya nggak bisa mencatatkan itu. Baik. Oke, semoga menjawab ya Bapak Ruzali yang bergabung bersama dengan kami. Terima kasih. Mas Ryan, tapi boleh nggak sih kalau misalnya dana darurat gitu ya, diinvestasikan? Ya, selama daruratnya nggak kejadian. Yang kedua, ya kalau darurat diinvestasikan di mana gitu. Misalnya, contoh ya. Akhirnya saya dana darurat saya masukin kepada reksadana pasar uang, boleh nggak? Tapi reksadana pasar uang itu kan tidak liquid dalam kondisi apapun ya, karena masih ada waktu tunggu untuk dicairkan. Punya kartu kredit? Punya Mas Ryan. Oke. Berarti selama nilai plafon kartu kredit itu setara dengan dana darurat, ternyata terjadi kondisi darurat itu kan berarti ada masa tunggu untuk bayar kartu kreditnya dan karena ada masa tunggu pencairannya kan. Ya mungkin masih bisa. Ya boleh saja gitu. Semakin seseorang punya pengetahuan, kungfunya makin jago. Semakin orang tidak punya pengetahuan, kungfunya dasar. Bahkan nggak punya kungfu gitu kan. Nah ya beda, nggak bisa disamakan satu dengan yang lain. Ini saya baru panas nih. Gimana kalau kita sama sejam? Dari tadi nih malah dari ngantuk sekarang mulai. Telat tapi ya panasnya ya. Aduh. Solar. Kirain udah listrik gimana? Oh iya ya. Tadi padahal sebelum ngomong di backstage kita ngomong udah pakai automatic tab gitu. Nah. Ketahuan ngibul. Ketahuan kan. Oke Mas Ryan, satu pertanyaan lagi nih dari Pak Bani di Palembang. Sejak kecil diajarkan untuk menabung di celengan, tapi sekarang ini setelah mengetahui dan belajar investasi, jadi pengen mengajari anak saya kelak untuk investasi sedini mungkin. Mulainya gimana ya Bro Ryan? Silakan. Ya ini saya lakukan ini kepada anak saya hari ini. Anak saya umur 9 tahun ya. Pada saat pertama yang saya ajarkan adalah bagaimana sadar dulu mengenai uang.
Ya, yang kedua adalah bagaimana ngatur uang. Ya, sesimpel adalah jangan dibelanjakan semua. Lalu setelah itu dikenalkan dengan produk-produk yang bisa dibuka atas nama dia. Ya, misalnya dari yang namanya tabungan, ya. Tapi yang namanya rekening saham kan nggak bisa, ya. Nah, ya terus juga, ya kalau repotnya karena hari ini saya juga mengajarkan untuk yang instrumen-instrumen lain, ya. Tapi yang jelas adalah anak saya itu tidak asing dengan bahasa-bahasa Bitcoin, saham, ya, surat hutang, obligasi. Dia udah biasa mendengar itu gitu. Jadi kalau malam-malam bapaknya lagi lihat saham Amerika tuh dia suka langsung nyender ke saya. Lah ini merah nih, ini turun nih, beli. Nah, mindset begitu udah bagus gitu ya. Itu udah kita bisa sampaikan itu udah oke sekali ya, karena ya kita nggak perlu membuat dia action sampai seperti apa, tapi membuat dia tidak jauh dengan hal itu tuh sudah sesuatu yang bagus. Karena kalau dia sama sekali nggak kenal, maka nggak mungkin juga dia bisa kenal di kemudian hari ya. Ya. Jadi memang poin-poin sederhana saja yang kita lakukan itu sudah cukup baik kok. Baik. Oke, Mas Ryan, 1 menit terakhir. Kira-kira apa highlight di perbincangan kita kali ini? Silakan. Ya, baiklah. Kalau kita masih berpikir bahwa menabung saja, ada beberapa orang yang mungkin cocok dengan kondisi itu. Contohnya tadi yang sudah terima uang yang dalam jumlah besar, dan ternyata masih bisa menghidupi dari uang tabungan itu cukup, nggak masalah. Tidak perlu bermain-main quote-unquote risiko kepada investasi dan justru malah menghilangkan uang. Tapi buat kita yang mungkin dalam usia produktif, lalu uang kita itu dalam kondisi yang tidak cukup banyak ya, katakan cuma bisa menabung ratusan ribu atau 1-2 juta, maka mungkin menabung tidak suatu kondisi yang relevan pada kondisi hari ini. Karena bunga tabungan itu tidak bisa tinggi, kecuali Anda mulai menabung pada tahun 50, tahun 60, tahun 70. Tren itu bergeser dari waktu ke waktu. Kalau itu yang dipertahankan metode menabung untuk mendapatkan bunga dan akhirnya bisa hidup nyaman di kemudian hari akibat bunga, itu mungkin untuk orang angkatan tahun 60-70 mungkin masih. Tapi kalau untuk hari ini mungkin tidak relevan. Itu sama kita memaksakan diri untuk ngirim surat pakai merpati pos, tapi tahunnya 2022 nggak bakal pernah sampai itu. Gitu. Jadi kita harus bisa agile, ya, bisa mengadopsi dengan baik kondisi-kondisi terkini ada di sekitar kita. Seperti itu. Baik, oke. Terima kasih Mas Ryan insight-nya. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.